Halo teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya mau memberitahu teman-teman ya yang mau membuka praktek dokter ya, khusus untuk dokter yang baru membuka praktek umum yang mentalnya lagi terganggu seperti saya di awal-awal. Oke, jadi ini ya, saya akan membuka apa aja sih yang dibutuhkan oleh dokter, surat-suratan apa sih yang dibutuhkan untuk memenuhi atau untuk kebutuhan praktek dokter umum. Surat-suratnya apa aja nih, aku bingung ya, apakah cuman resep dokter aja, apakah resep dokter itu harus ditulis ataukah memang sudah ada template-nya, apakah memang resep dokter itu boleh di print atau diketik. Kan banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apalagi sekarang kan dokter umum itu harus menggunakan apa namanya, RM itu ya, yang harus terhubung dengan Satu Sehat gitu. Tahu nggak teman-teman? Kalau nggak tahu nanti terus saja pantau video saya ya, insya Allah kan saya akan bahas pelan-pelan. Oke, ini saya akan kasih tahu teman-teman apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Ini akan saya kasih tahu ya teman-teman, gimana sih template-nya, gitu. Apa sih syaratnya, gimana sih bentukannya. Oke, mantap. Masya Allah, ini banyak banget ya. Ya, sip. Teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya mau konsultasi bisa konsultasi online atau bisa langsung offline, datang ke sini aja ke ruko perumahan Ragali Residence nomor 119 9 Majorsari, Kota Malang, Jawa Timur. Teman-teman ya, saya buka praktek dokter ya di sini ya, untuk praktek dokter umum bisa bekan, kemudian aesthetic care juga seperti itu yang dipegang langsung oleh saya. Ya, nanti pelan-pelan kita akan membahas semuanya. Oke, apa aja sih yang dibutuhkan ya? Mungkin ini yang paling penting, tapi nanti kalau misalnya ada beberapa tambahan ya bisa ditambah juga gitu. Pertama, dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah dulu. Oke. RM. Nah, jadi misal teman-teman yang belum ada komputer atau belum ada laptop atau belum ada apa ya, bisa pakai RM yang masih tradisional, yang masih dipakai oleh banyak puskesmas, dokter umum juga sih. Oke, ini RM-nya saya pakai yang warna hijau toska karena menyesuaikan dengan memang temanya saya. Oke, ini adalah kartu rekam medik. Ya, ini teman-teman, ini saya bisa mendapatkan sekitar 100 sampai 110 biji. Ini adalah kartu rekam medik ya, misal seperti ini ya. Bismillah. Praktek dokter umum Namira Farhayati Lubis. Terus di bawahnya ialah nomor nomor SIP, kemudian alamat dan nomor handphone, identitas pasien bawahnya, nama, tanggal lahir, alamat pekerja, nomor telepon, dan riwayat alergi ya, seperti ini. Ya, nanti bisa dibuat nomornya sih, nomor RM-nya. Misal baru kan, kalau baru udah berarti 001 gitu ya kan. Oke. Nah, ini template-nya memang sudah ada ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa pertama rekam medis. Apalagi kwitansi pembayaran. Jadi bisa teman-teman memang ya cuman praktek pribadi biasa gitu, bisa langsung pakai ini. Atau sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau misalnya kayak pasien-pasien itu ya, karena itu kita yang menentukan harga nih. Kalau saya ya nggak usah pakai kwitansi, namanya pemborosan. Tapi kalau misalnya mau teratur ya, atau misal teman-teman bekerja di praktek dokter umum atau klinik ya bisa jadi pakai ini. Tapi kalau kliniknya nggak akan mungkin teman-teman yang membuat ini, pasti kan kita sendiri sebagai dokter umum yang membuatnya sendiri gitu ya kan. Jadi kalau ini ya teman-teman bisa pakai ini, kwitansi pembayaran itu biasanya untuk ya, misal ada teman-teman beli obat nih, misal langsung ke apotek beli obat terus dalam bentuk banyak, akhirnya dia datangkannya, terus teman-teman butuh pembukuan, jadi wajib harus ada ini sih gitu. Sebenarnya pakai kwitansi biasa nggak apa-apa, tapi kan ini dia lebih profesional, misal ada template seperti ini gitu. Oke, next, lanjut. Resep. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang menyediakan obat-obatannya yang sederhana loh ya di rumah atau ya masih di praktek pribadinya, ini kita nggak perlu ngeluarin resep, kecuali ternyata ada beberapa pasien yang dia memang kita tidak memiliki obatnya ya, kita harus memakai resep. Nah, resep ini dia sudah ada template-nya, bisa seperti ini ya. Praktek dokter umum Dr. Nabila Farhayati Lubis. Ini ya kan template-nya. Oke, pokoknya itu yang kedua itu ialah resep. Ya udah langsung aja ditulisin resepnya teman-teman apa sih gitu ya. Oke, apa lagi? Ketiga. Tadang! Nah, ini dia kartu nama, unyu banget, Masya Allah ya. Jadi di kartu nama ini
pertama kita ini ada dia sekaligus dengan kartu berobat. Jadi kita sudah tahu misalnya kita buatin nomor RM-nya berapa, oke kita tinggal cari nomor RM-nya, oh ternyata riwayatnya ini gitu. Dan kartu berobat ini bisa jadi menjadi kartu diskon. Jadi misalnya orang-orang yang sudah pernah berobat kita bisa dapat kasih diskon gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian ini juga kartu nama ini bisa kita kasih kepada orang-orang yang kita rasa ya penting. Oke ibu, nanti kalau misalnya ada masalah ibu bisa hubungin saya ya di sini gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sih yang menurut saya cukup penting. Oke, apa lagi? Next. Oh, ini plastik obat. Ini plastik ini apa plastik untuk kartu berobat ini. Jadi nanti kita masukin plastik obat, saya belum ready sih. Nah, kita masukin aja nanti ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa masukin seperti ini atau nanti bisa pakai talinya sekaligus gitu ya. Masukin gini. Oke, muat ya. Masya Allah, bagus loh ini. Tada! Biar nanti kalau bisa ini nggak sembarangan sih, dia akan menyimpan kartu berobat kita. Oke, next. Apa lagi? Amplop. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misal kita ada surat rujukan, atau kita misal ada mau ngapain surat sehat. Nah, atau gini, saya tunjukin dulu surat sehatnya ya. Oke, next itu nanti upload. Inform concern. Nah, jadi sebelum tindakan, jadi misal kita mau melakukan tindakan apa, misal infus ya, atau misalnya memang dia ternyata misal kita kan pakai dokter umum itu tidak boleh melakukan memberikan inap ya kepada orang-orang. Tapi kalau misalnya sementara ini kita untuk memantau nih, misal dia kadar gula darahnya itu tinggi ya, kita bisa masukin misal insulin atau infus infus, atau misal kita harus menginfus misalnya butuh infus apa, atau kita misal suntik atau apa tindakan apa, atau kita misal bekam atau pokoknya sesuatu yang melakukan tindakan invasif, itu kita membutuhkan inform consent seperti ini. Template-nya ya saya tunjukin, surat persetujuan atau penolakan tindakan medis gitu ya. Jadi ini bisa melakukan tindakan penolakan ataupun persetujuan seperti ini loh teman-teman. Oke, next. Apalagi yang kita butuhkan ialah surat keterangan sehat. Oke, ini surat keterangan sehat adalah surat keterangan ketika pasien membutuhkan untuk memintanya, biasanya untuk masuk ke perguruan tinggi atau misal untuk mendaftar dokter aja ya, mendaftar untuk mengajukan SIP aja kita dokter butuh dokter gitu loh. Jadi dokter itu butuh surat sehat juga. Atau yang misal untuk masuk polisi, melamar pekerjaan, atau mau nikah, ada nggak sih mau nikah pakai surat sehat? Oke, surat keterangan sehatnya seperti ini template teman-teman. Seperti template. Kalau menurut saya sih biar nggak usah pusing-pusing, pesan aja gitu ya. Bisa pesan di kita juga, bisa pesan dan chat admin aja mau pesan apa aja, template sudah ada. Tidak bisa request ya. Jadi maksudnya template sudah sesuai dengan ini, dan yang kita requestkan itu biasanya di warna. Dan masalah font, masalah template itu sudah di kita gitu ya, tidak ada request, tidak menerima request biar cepat gitu loh, toh sama aja. Oke, next, apa lagi? Surat keterangan berobat. Ayo, apa bedanya surat keterangan berobat dengan kartu berobat? Kartu berobat itu ialah kartu ketika misal pasien datang, nah ada nomor RM-nya, dan itu kita bisa melihat, oh nomor RM-nya ini, dia sudah pernah berobat sini. Sedangkan surat keterangan berobat ini biasanya untuk pegawai. Kalau pegawai itu kan dia nggak bisa ya, pegawai itu kan misal buruh pabrik, itu kan dia nggak bisa ya terlalu cuti sering-sering, nah gitu pasti kan ditanya bosnya, kamu kenapa nggak dateng? Nggak, ini saya ada keterangan berobat gitu. Nah nanti bisa kita kasih nih biasanya untuk 1 hari atau pada saat hari itu aja gitu loh. Bedanya dengan surat keterangan sakit, kalau sakit biasanya itu bisa sampai 3 hari, 7 hari, 5 hari sesuai dengan kira-kira dokter membutuhkan dia istirahat berapa hari. Tapi kalau surat keterangan berobat ini biasanya untuk pegawai yang memang susah banget untuk cutinya gitu loh teman-teman ya. Baru tahu ya, sama saya juga baru tahu ketika saya belajar. Oke, ini surat keterangan berobat. Nah, seperti ini template-nya teman-teman. Ini penting banget ya untuk dokter umum. Oke, bismillah ya. Semoga nanti sehat walafiat semuanya. Biar surat keterangan berobatnya itu ya sesuai dengan kondisinya aja. Oke, next. Surat keterangan sakit. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi, surat keterangan sakitnya seperti itu. Nah, amplopnya ini yang fungsinya ialah untuk menyimpan surat keterangan berobat, surat keterangan sakit, surat sehat. Itu fungsi dari amplop itu. Nah, surat keterangan sakit seperti ini. Surat keterangan sakit, ya kan? Ada template-nya sendiri, ini penting. Oke, next, apa lagi? Kita lihat. Oke, nota pembayaran. Nah, nota pembayaran itu
bisa kita kasih pada saat pasien ya. Misal, oh ini jasa dokternya, misal kita mau buat berapa, kemudian obat, pemeriksaan laboratorium, tindakan medis, yang kita bisa kasih ke pasiennya biar pasiennya tahu oh tindakannya sebenarnya seperti ini. Oke, next, apa lagi? Ya kita lihat ini. Nah ini adalah etiket obat ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Ini kita harus ada wadahnya sih, soalnya tadi gak ada wadahnya ya. Sabar. Ini kita buka dulu. Bismillah. Nah etiket obatnya ini ya, misal kita mau meletakkan di obat kita, obat-obatan kita, terus masukkan ke dalam plastik, terus kita masukin ini, dia tempel ini, jadi dia tahu. Nah nama misal jauh hari, misal obatnya itu ya diminum misal amoxicillin ya 3 kali 1, berarti dimakan sesudah makan. Nah dalam bentuk tablet atau kapsul ya, terus tanggalnya berapa. Seperti ini teman-teman, ini juga udah ada template-nya, enak banget kan kalau sudah ada template-nya. Next, apa lagi? Oke, ini stiker ya. Jadi ini pilihannya bisa kita masukin ke ini ya, kita bisa letakin ini, atau yang dalam bentuk stiker bisa kita tempel seperti itu sih teman-teman. Oke, apa lagi? Oke, kita ya ini dapat pulpen ya. Oke, itu aja sih sebenarnya teman-teman yang dibutuhkan ya. Nanti akan saya coba list di bawahnya apa aja sih yang dibutuhkan sama dokter ya. Sebenarnya ada juga sih misal kayak surat rujukan, surat pemeriksaan radiologi. Nah kalau menurut saya sih saya nggak butuh. Kenapa? Karena saya ketika misal saya nggak mampu untuk melakukannya, saya rujuk aja gitu loh. Rujuk aja misal saya kasih ibu, misal ibu bapak harus ini kan ini spesialis jantung nih ya. Nah saya nggak misal jantungnya sudah gimana gitu, ini saya nggak sanggup untuk melakukannya ya, sebaiknya ibu langsung aja ke dokter spesialis ini gitu loh. Jadi menurut saya belum butuh surat rujukan atau misal pemeriksaan laboratorium. Nah biasanya pemeriksaan laboratorium nanti orangnya datang ke kita dan dia akan memberikan blanket sendiri, jadi menurut saya nggak perlu untuk membuat surat rujukan. Nah itu berarti kan nanti insya Allah akan ada kerjasama antara saya dengan laboratoriumnya seperti itu. Jadi saya nggak perlu membuang biaya untuk membuat blanket sendiri seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang yang tidak memiliki atau belum memiliki dan tidak mau memiliki kerjasama dengan laboratorium, nggak apa-apa, nanti ambil surat rujukan. Maksudnya buat surat rujukan sendiri gitu loh. Nanti bisa diantar misal ke laboratorium apa seperti itu. Gitu ya. Ini khusus untuk teman-teman dokter ya. Oke, terima kasih ya. Semoga teman-teman bermanfaat. Ini saya meng-share ini karena memang itu ya ilmu yang saya penting banget menurut saya ketika mau melakukan atau membangun praktek dokter umum. Semoga semua teman-teman urusannya dilancarkan oleh Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.